Audio Jungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Benidia Sapitri, peserta Laksar CPNS Angkatan 13 2021. Baiklah, di sini saya akan membagikan pengalaman saya selama belajar pada agenda 3. Berikut adalah penjelasan materi agenda 3 tentang manajemen ASN, pelayanan publik, dan World of Government. Manajemen ASN adalah pengelolaan ASN untuk menghasilkan pegawai ASN yang profesional, memiliki nilai dasar, etika profesi, bebas dari intervensi politik, bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme. Pegawai ASN terdiri dari PNS dan P3K. PNS merupakan warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu diangkat sebagai pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan dan memiliki nomor induk kepegawaian secara nasional. Sedangkan P3K adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan sesuai dengan kebutuhan instansi pemerintah dan ketentuan perundang-undangan. Kedudukan ASN. Pegawai ASN berkedudukan sebagai unsur aparatur negara yang menjalankan kebijakan yang ditetapkan oleh pimpinan instansi pemerintah, serta harus bebas dari pengaruh dan intervensi semua golongan dan partai politik. Peran ASN sebagai perencana, pelaksana, dan pengawas penyelenggaraan tugas umum pemerintahan dan pembangunan nasional melalui pelaksanaan kebijakan dan pelayanan publik yang profesional, bebas dari intervensi, serta bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme, serta bertindak sebagai perekat dan pemersatu bangsa. Sementara, tugas ASN adalah yang pertama, melaksanakan kebijakan yang dibuat oleh pejabat pembina kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Yang kedua, memberikan pelayanan publik yang profesional dan berkualitas. Yang ketiga, mempererat persatuan dan kesatuan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kewajiban ASN. Hak ASN. PNS berhak memperoleh yang pertama, gaji, tunjangan, dan fasilitas. Kedua, cuti. 3. Jaminan pensiun dan jaminan hari tua. 4. Perlindungan. 5. Pengembangan kompetensi. P3K berhak memperoleh gaji dan tunjangan, cuti, perlindungan, dan pengembangan kompetensi. Fungsi kode etik ASN sebagai pedoman, panduan birokrasi publik atau aparatur sipil negara dalam menjalankan tugas dan kewenangan agar tindakannya dinilai baik. Sebagai standar penilaian sifat perilaku dan tindakan birokrasi publik aparatur sipil negara dalam menjalankan tugas dan kewenangannya. Etika birokrasi penting sebagai panduan norma bagi aparat birokrasi dalam menjalankan tugas pelayanan pada masyarakat dan menempatkan kepentingan publik di atas kepentingan pribadi, kelompok, dan organisasi. Materi yang kedua adalah pelayanan publik. Pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik. Ada 3 unsur penting dalam pelayanan publik, yaitu yang pertama,
pertama, organisasi penyelenggara pelayanan publik. Yang kedua, penerima layanan atau pelanggan, yaitu orang atau masyarakat organisasi yang berkepentingan. Yang ketiga, kepuasan yang diberikan atau yang diterima oleh penerima layanan atau pelanggan. Prinsip-prinsip pelayanan prima antara lain: 1. Responsif terhadap pelanggan, memahami pelanggan atau siapa pelanggan kita. Yang kedua, membangun visi dan misi pelayanan. 3. Menetapkan standar pelayanan dan ukuran kinerja pelayanan sebagai dasar pemberian pelayanan. 4. Pemberian pelatihan dan pengembangan pegawai terkait bagaimana memberikan pelayanan yang baik serta pemahaman tugas dan fungsi organisasi. 5. Memberikan apresiasi kepada pegawai yang telah melaksanakan tugas pelayanannya dengan baik. Bentuk-bentuk patologi atau penyakit birokrasi. Pertama, penggelembungan organisasi. Kedua, duplikasi tugas dan fungsi. 3. Red tape. 4. Konflik kewenangan. 5. Korupsi, kolusi, dan nepotisme. 6. Enggan untuk melakukan perubahan. Materi yang ketiga yaitu World of Government. WOG adalah sebuah pendekatan penyelenggaraan pemerintah yang menyatukan upaya-upaya kolaboratif pemerintahan dari keseluruhan sektor dalam ruang lingkup koordinasi yang lebih luas, guna mencapai tujuan-tujuan pembangunan kebijakan, manajemen program, dan pelayanan publik. WOG pada dasarnya adalah sebuah pendekatan fungsi dalam ruang lingkup koordinasi yang lebih luas, guna mencapai tujuan bersama dalam pembangunan kebijakan, manajemen program, dan pelayanan publik. Beberapa alasan WOG itu penting. Tantangan dalam praktek WOG. Pertama, kapasitas SDM dan institusi. Kedua, nilai dan budaya organisasi. 3. Kepemimpinan. Praktek WOG dalam pelayanan publik. Pertama, pelayanan bersifat administratif. Kedua, pelayanan jasa. 3. Pelayanan barang. 4. Pelayanan regulatif. WOG dalam pelayanan publik. Pertama, pola pelayanan teknis fungsional. Yang kedua, pola pelayanan satu atap. Yang ketiga, pola pelayanan satu pintu. Keempat, pola pelayanan terpusat. 5. Pola pelayanan elektronik. Sekian penjelasan materi agenda 3. Terima kasih.